sesuai yang tadi kita bilang ke HP Goers gitu ya. Memang kita hari ini ngobrol sebenarnya mau fokus ke leadership. Coach Didi jadi pelatih gitu ya. Bedanya apa sih kalau sekarang kita lihat dalam konteks sebagai pelatih zaman sekarang, zaman now, dengan pelatih zaman dulu? Wah, kalau perbedaannya, pelatih itu tetap intinya ini, pelatih itu maksudnya perbedaan mendasarnya itu nggak tidak ada ya. Jadi lebih ke hanya lebih untuk mengikuti zaman ya. Zaman sekarang kan lebih ke teknologi. Tapi intinya itu pelatih itu tidak boleh kehilangan kreativitas. Karena pada saat pemain kita sedang naik, pelatih tim-tim yang lain itu masih akan mempelajari. Iya. Kalau sudah kepelajari, sudah terdeteksi, berarti nanti kan ada siklus pemain kita yang di bawah. Iya. Nah, pada saat pemain di bawah pun kita juga nggak boleh kehilangan kreativitas untuk mencari gimana bisa naikin lagi. Jadi kayak tadi nih, kalau pemain itu ya, dulu jadi pemain kan colong-colongan waktu tambahan latihan. Kalau sekarang antara pelatih nih ya, gimana strategi gue nih kalau udah kebaca, kayak gue harus ganti lagi gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin sesuai yang tadi kita janjikan sama HP Goers. Hari ini obrolannya fokus ke leadership gitu ya. Bagaimana dunia menjadi pelatih setelah kemarin sebagai atlet. Apa sih bedanya pelatih zaman sekarang, zaman now, dengan pelatih dulu? Ya, dasarnya sama sih. Pelatih itu tujuannya kan sama, menciptakan pemain jadi juara. Cuma sekarang itu hanya kita lebih dimudahkan dengan adanya teknologi. Tapi yang pasti pelatih itu tidak boleh lepas dari kreativitas untuk selalu belajar mencari, menjadikan anak buah ini pemain jadi yang terbaik. Pada saat pemain kita di atas, pada saat nanti pasti akan dipelajari oleh pelatih-pelatih yang lain. Bagaimana mengalahkan pemain Siaingian ini. Nah, kita gimana bisa mempertahankan itu. Tapi pada saat, ya itulah siklus kan. Waktu kita main kita kalah, nah kita harus mencari sesuatu lagi nih. Bagaimana nih supaya kita bisa menaikkan pemain kita standar di atas pemain yang lain lagi. Seperti itu. Jadi kayak waktu pemain ya harus colong-colongan nih ya. Dia udah bisa ini, pemain gue harus bisa ini. Nah, ya, karena akan dibaca oleh pelatih yang lain. Pasti akan selalu dibaca. Apalagi dengan teknologi ya. Sangat mudah sekali untuk mempelajari sesuatu. Dan gue tuh seneng banget waktu itu di berbagai media ya dengar bahwa Coach Didi itu selalu menetapkan start with why. Bisa dijelasin nggak? Ya, jadi pertama itu gue observasi kenapa sih pemain, terutama ganda putri ya, karena memang tugas gue tuh ganda putri. Ganda putri. Pemain kita punya potensi, tapi kenapa kok nggak bisa naik kapasitasnya, kualitasnya maupun prestasinya, Mas? Setelah gue masuk, gue lihat, gue observasi sekian lama, 2 bulan waktu itu. Oh, ternyata anak-anak ini nggak tahu apa sih, kenapa sih dia di sini? Karena waktu itu gue sempat tanya satu-satu. Ya itu akhirnya kita kembalikan lagi. Kalian di sini mau ngapain? Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian melakukan latihan? Kenapa kalian sampai yang terkecil sampai pertanyaan gini? Kenapa kalian harus minum? Kenapa harus kalian tidur? Kenapa harus? Ada tujuannya kan? Iya. Kita kembalikan lagi dulu supaya anak-anak tahu tujuannya mereka tuh di pelatnas itu untuk apa. Kalau mereka harus kecil, mereka minum aja nggak tahu tujuannya apa, mereka tidur nggak tahu tujuannya apa, apalagi mengenai masa depan profesi dia yang lebih besar. Dan ini udah lumayan enak ya, karena istilahnya kan ini Coach Didi kembali ke Indonesia melatih. Sebelumnya waktu di Singapura kepala ganda semua, ya kan? Yeah. Ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Yeah. Pas di Indonesia fokus kan, kalau Indonesia ini kan negara besar ya, bulu tangkis ya. Bulu tangkis besar ya, jadi satu pelatih
Satu kepala sektor. satu sektor gitu kan. Hmm. Tapi apa pembelajaran waktu pegang semua ganda nih, ganda campuran, ganda putra, ganda putri, pembelajaran apa yang pada saat akhirnya di ganda putri tentunya udah beda ya dibandingin waktu dulu kan langsung pegang Iya. apa tiga-tiganya Iya. gitu ya. Jadi kalau yang paling saya pelajarin ya, itu adalah cara berkomunikasi. Karena sekarang kita pegang, saya pegang ganda putri, tentunya yang paling vital, paling dominan adalah bagaimana kita berkomunikasi. Ya. Komunikasi dengan gaya komunikasi dengan laki-laki, dengan perempuan tentu beda. Nah, itu yang paling, maksudnya yang paling menjadi pegangan saya pada waktu pembelajaran saya waktu dari Singapura untuk kembali ke Indonesia ini. Karena emang saya ditugaskan untuk spesialisnya untuk dipegang putri. Ya. Jadi Dan emang backgroundnya juga dulu juara ganda putra ya. Kan, jadi bener-bener kalau mungkin ganda putra dan campuran masih ada cowoknya gitu. Iya. Ini bener-bener putri gitu. Iya. Dan ganda putri kita udah seberapa tahun tuh waktu itu tidak terlalu berprestasi gitu kan. Ya, Jadi apa namanya pilihan yang tepat. Dan menurut Reksi Mainaki yang memilih Kodidi itu Kodidi itu pelatih yang sangat baik dalam melakukan pendekatan pemain-pemainnya. Inspirasinya dari mana? Aduh, kalau inspirasi apa ya, itu mengalir ya, nanti flow aja. Jadi lebih gini lah. Jadi saya jujur banyak diskusi pasti dengan istri di rumah. Ya. Apalagi bahasa wanita. Nah, itu bahasa wanita. Kita terlalu keras, dia kabur. Iya. Kita terlalu lembek, mending lunjak. Nah, itu dia ya. Jadi itu clue dari istri awal. Jadi gimana Gak ada nih ganda putra, gak ada urusan gitu ya. Nah, ini kan kalau ini bahasa saya ya. Kalau ngurusin putra itu lebih simpel. Cuma ngurusin otak mati, beres. Kalau perempuan Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau pertandingan, kalau saya beda dikit aja, ada kelunturan dikit aja, mood beda. wah gawat. Tapi itu natural ya. Natural. Ya. Iya kan. Nah, itu banyak hal lah ya, Bang. Sebelum tanding nggak boleh lihat Instagram, gitu nggak? Atau bebas saja? Enggak, jadi untuk sosmed saya bebasin. Cuma kalau pada saat sudah mengganggu, saya blok. Oke. Jadi ya sampai ngurusin hal begitu. Iya. Kalau kita ngurusin ke anak-anak cewek, karena ya sensitif kan. Betul. Bilang lu main sosmed, tapi lu baper. Iya. Sedangkan ini kan semua orang Lari situ. ya, bisa bermain di situ, bisa memberikan apapun di akun kamu segala macam. Itu yang gitu kita awasin seperti itu. Dan kedekatan itu sampai bahkan salah satu tongkrongan favorit itu di rumah ya, sama pemain-pemain ganda putri. Iya. Karena ya emang nggak bisa hanya di tempat latihan. Kita kan emang istilahnya kayak dulu ke hard rock rame-rame itu kan bondingnya ya beda ya, apa namanya togetherness-nya itu ya. Itu mungkin banyak hal yang bisa saya ambil, bisa saya pelajari. Ya termasuk dengan bagaimana dulu Yoris bisa komunikasi dengan staff Ya dekat gitu ya sama staff hard rock ya. Dan itu hal yang gitu ya, apa ya, tanpa sadari kita tuh butuh, walaupun kita saya sebagai kepala pelatih Pimpinan. tapi kalau kita hanya bekerja sendiri itu nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin bisa terrealisasi semua program. Iya. Bagaimanapun juga kita butuh dukungan orang lain. Betul. Tim gitu kan, pemain, asisten pelatih, apapun sekarang. Posisi itu sampai saat cleaning service juga kita butuh. Kalau nggak ada cleaning service, anak-anak gimana bisa latihan? Betul. Nggak ada yang bersihin gitu ya, Mas.